Gereja dan pemerintah itu setara, Oke, iya. sama-sama hamba Allah. Gereja hamba Allah, pemerintah hamba Allah. Roma 13. Di mana keduanya diberi otoritas oleh Tuhan. Di mana gereja dan pemerintah itu partner yang setara, yang harus saling melengkapi. Tapi jangan kawin. Kalau worldview pemilu orang bawa ke worldview gereja, rusaklah kita. Di pemilihan gereja orang juga siap bayar, Kak. Orang tertentu. Karena punya tendensi lain lagi. Kita merasakan itu di waktu pelantikan Pelsus. Kita hadir di gereja kong Pelsus yang baru kan dilantik. Di situ di doa maupun di ibadah selalu kan dia bilang tuh ini pilihan Tuhan. Iya. Kita lain kali bertanya-tanya, apakah iyo? Kasih gambaran perbedaan orang tentang pemilihan pelayan khusus, pemilihan ketua-ketua BIPRA dengan pemilihan legislatif, pemilihan pilkada. Mungkin beta mesti kasih gambaran perbedaan karena kita takut sekali sekarang orang so agak menyamakan itu dengan politik praktis. Betul. Kalau dari sudut pandang teologi, Kak, gereja dan pemerintah itu setara. Oke, iya. Sama-sama hamba Allah. Gereja hamba Allah, pemerintah hamba Allah. Roma 13. Di mana keduanya diberi otoritas oleh Tuhan. Jadi kayak ada sphere-nya begitu, kayak ada ruang kerjanya, ruang otoritasnya. Di mana gereja dan pemerintah itu partner yang setara, yang harus saling melengkapi. Tapi jangan kawin. Oke, iya. Itu kita mengerti, pergumulannya. Kawinnya itu bicara worldview lagi-lagi, Kak. Worldview, kalau worldview pemilu orang bawa ke worldview gereja, rusaklah kita. Dan kita pikir yang orang dia bilang memang terjadi. Di pemilihan gereja orang juga siap bayar, Kak. Orang tertentu. Karena punya tendensi lain lagi. Tendensi ke depan. Karena bisa jadi di dalam pelayanan gereja itu label penatua dipakai sebagai peningkat elektabilitas. Dan kita bilang ini secara terbuka di sini. At least kita sebagai gereja memang perlu memikirkan itu dengan sangat baik. Orang sudah lari dari Tuhan pemau kalau orang begitu, Kak. Betul. Kalau label penatua itu dipakai untuk elektabilitas yang lain, Kak. Jadi ya orang mesti sadar, ini gereja Tuhan, jangan begitu. Iya betul. Begitu, karena kita merasakan itu di waktu pelantikan Pelsus. Kita hadir di gereja kong Pelsus yang baru kan dilantik. Di situ di doa maupun di ibadah selalu kan dia bilang tuh ini pilihan Tuhan. Iya. Kita lain kali bertanya-tanya sama yang pendeta bilang tadi, ternyata bukan cuma kita yang pikir begitu. Kita bertanya, apakah iyo? Begitu dah. Dan kita pikir kalau kita bersyukur ini benang merahnya jalan terus. Maksudnya orang so normalisasi itu, dia yang bilang begini, sekarang kok kau pakai doi susah. Jadi kita pikir kalau orang lihat cuma terima, iyo Kang, memang sebegitu. Ya jadilah begitu terus orang. Jadi lagi-lagi soal worldview, mindset, orang harus menolak itu. Dan anak-anak muda harus berperan di situ menurut kita. Itu kita maksud loh. Anak-anak muda harus berperan karena idealisme masih ada pada anak-anak muda. Mesti berani menolak yang enggak begitu. Iya. Maksudnya menolak at least untuk enggak menormalisasi ini. Betul. Kayak apa gereja mesti pakai doi, so. Kalau betul-betul pilihan Tuhan, tenang jodang toh. Begitu. Iya, betul. Seharusnya. Walaupun konsolidasi diperlukan, membangun jaringan diperlukan. Iya. Tapi kalau sesama dengan dunia, mesti bayar supaya mau pilih, rusaklah kita. Berarti di kunci jangan kawin kan? Iya. Dan kita mau bilang begini sih, Kak. Kita akan terus bicara soal kacamata ini dalam dorang untuk jangan egois. Ya. Maksudnya orang tua
yang hari-hari ini akan memilih nanti si di jemaat, jangan egois. Karena mungkin orang pikir, orang pe anak-anak nak taruh kira. Dorang taruh kira. Dan menurut kita itu sesuatu yang penting. Kita bilang di persimpangan jalan, karena orang pe remaja dan pemuda, kalau orang terus lihat begitu, orang akan lihat gereja nak penting lagi. Karena Betul. karakternya sama dengan dunia. Iya, betul. Jadi, betul Kak ada bilang, itu jadi opsi kesekian, karena Iya, tadi tuh. nothing different. Nah, ada berbeda. Yang seharusnya selalu diajarkan orang mesti kasih perbedaan. Dan kadang orang memang itu Kak. Orang ndak tahu dang anaknya orang, cucu-cucunya orang menaruh perhatian. Betul. Itu kita ambil dari band. Dan orang begitu dang, seingat terus. Mungkin dang orang pikir band nak taruh kira, padahal dia taruh kira. Iya. Begitu dang. Anak-anak Jadi, orang memberi perhatian. Jadi, terpengaruh di otak. Jadi kita pikir gereja juga begitu. Harus begitu. Remaja pemudanya orang balia. Harus begitu. Kalau orang egois, ya Iya jangan sih. heran kalau orang bamar kepa nak mau pergi gereja. Orang mungkin nak bilang, dalam hati sama juga Sama di aja. gereja. Iya. Iya Nah, sih. gitu. Heeh. Jadi bagi kita jangan egois sih orang. Orang harus memikirkan sangat serius. Ini so di persimpangan jalan. Betul. Gen Z ini so kritis. Kritis. Nah, apalagi Gen A. Gen Mereka. Alpha akan lebih kritis. Gen Beta so ada Gen lah. beta sudah ada. Jadi Orang ini tahun kan gen beta? Gen Ini Beta, tahun, toh. iya betul. Aduh. Ya Tuhan Yesus bilang manusia jago baca tanda-tanda musim, Iya. tanda-tanda cuaca, tapi tanda zaman kadang orang bodoh. Maksudnya bagaimana? Orang nggak melihat generasi, Kak. Kan cuma bisa beda, oh kalau panas ini berarti besok mau ujang. Tapi, oh iya. Begitu, dan kan tuh, aduh panas nih malam besok mau ujang. Pandai dan betul, udah ujang betul. Tapi mau lihat Lihat generasi, orang jadi bodoh. Orang Iya. pikir ya selama pokoknya tapi anak so pergi gereja. Tapi orang kan yang lihat dengan visi ini, orang pergi gereja cuma karena orang tua suruh. Tapi Ya. orang mulai merasa enggak esensial. Maka Iyo, sepanjang itu. ibadah main HP. Main HP. Karena enggak penting for orang menurut kita dang. Kita heran. Aduh, sudah Jo mau ngedumel gitu kan di sini. Kita Dan heran. menurut kita Kak, perasaan itu perlu dipertahankan. Iya, kita heran Perasaan ini. orang yang itu ngedumel itu harus dipertahankan. Iya, Jangan banyak biarkan sekali. orang terima keadaan. Iya, Kang. Jangan. Begitu Kak. Menurut Kita banyak sekali di gereja kita gemes apa Gemes, semua kok betul, gini. betul. Sambil orang introspeksi terus orang pediri. Karena ada waktu kita bertegur, ada pun orang yang bilang, ya nggak ada rasa kok tuh. Itu kok benci sekali itu. Padahal tapi maksud cuma Iya, mengingatkan. iya, betul, Tapi mengingatkan. begitulah orang Kang. Ya. Nah itu Iya Kak. Bapak. Keju Itali. Ini Eko. lo lampa dong. Ih, pas Nathan habis. Karena kita nih banyak makan. Ada pertanyaan Kuti, apa ya? Yang orang suka waktu pendeta bilang pendeta oh ternyata Kuti gak stres. Orang tahu situ. Oh ternyata pendeta juga. Ya tak bilang pikir aku pendeta robot ler. Pendeta ke sama kemari, sumber keluarga, Iya. atur waktu itu kan suatu hal Iya, yang Kak. orang penasaran bagaimana pendeta ini. Iya. Wajar sih kalau ada jemaat yang memikirkannya begitu. Iya. But let me be clear. Kita lihat manusia. Iya sih. Artinya menurut kita Kak, semua manusia mengalami stres, tapi manajemen stres jauh lebih penting. Ya. Begitu dong Kak. Jadi menurut kita kalau kita mau jawab pertanyaan itu, yang paling penting manajemen stresnya bagaimana? Kita sekarang lagi angkat-angkat dulu manajemen konflik. Manajemen konflik, iya betul. Selalu berkonflik. Bagaimana kita mau atur ini? Iya. Sebelum kita mau atur lu tapi lain-lain, kita mau atur lu Iya. tapi diri ini. Iya. Mau berdebat dengan diri sendiri lain kali Iya. gitu tuh. Nah, ini deh. Baca. Oh, apa tadi pikir tadi? Makang lu turun lampas beta. Pendeta saya enggak, pendeta banyak orang idolakan. Bagaimana ya mau jawab? Kita berusaha bajalang deng tanah mau bilang juga nak peduli, juga agak terlalu apa. Mari kita berusaha berjalan tanpa
begini Dang, kita berusaha kacamata kuda saja Kak. Oke. Bahwa fakta itu ada, oke, tapi kita kacamata kuda ke depan saja, supaya kita ndak, tapi hati ndak berubah Dang Kak. Oke, iya, Itu iya. yang kita jaga saja. Karena Maksudnya kita takut kita hati berubah. Kita menyadari itu ada, tapi ya sudah, kacamata kuda. Nah, tapi yang kedua juga begini Kak. Maksudnya kacamata kuda supaya kita nggak mau pikir-pikir itu I'm famous, nggak mau kita. Bahaya sekali kalau hamba Tuhan seperti kita itu baru kan. mau tanya sebenarnya itu. Tapi yang kedua menurut kita, dengan adanya itu, kita menuntut diri. Kita menuntut diri dalam hal begini. Ada mata yang melihat, ada orang yang looking up, Iya, oke. jaga diri. Akhirnya. Jaga diri. Karena kalau orang punya tindakan baik mempengaruhi mereka secara positif, maka kita jangan membayangkan kalau kita jatuh bagaimana. Itu saja sih Kak. Oke, iya. Itu kayak jadi alarm pengingat diri. Berando, jaga diri. Karena kalau engkau jatuh, ada banyak mata yang lihat, ada banyak orang yang at least menjadikan dirimu sebagai contoh, mungkin akan terpengaruh dorang beriman kalau engkau kemudian nak jaga diri. Jadi dua itu sih Kak. Kita jalan, oke tetap jalan, tapi yang kedua kita menuntut kita pe diri. Jadi bahayanya itu, Kang. Iya, Karena menuntut diri. ini sebenarnya dari orang-orang juga sih jemaat-jemaat yang orang kan tuh kali so mengidolakan tokoh-tokoh agama Iya. tanpa bermaksud menimbulkan perasaan yang begitu dari pendeta. Memang begitu tuh. Iya. At least kita minta, at least didoakan lah. Kalau memang mengidolakan, doakan. Doakan dan Kak. Sambil sadar dia manusia. Begitu tuh Kak. Sambil sadar dia manusia. Kita mau sharing ini saja. Karena ada momen-momen kita sadar Kak tuh ada orang-orang yang looking up. Kita selalu pakai istilah itu looking up, melihat, mencontoh, meneladani. Itu menuntut kita untuk beri yang terbaik toh Kak. Beri yang terbaik. Entah dalam pelayanan khotbah, pelayanan ibadah, kita harus beri yang terbaik karena ada orang-orang yang merindukan. Tapi karena kita manusia, kita bisa gagal toh Kak. Iya. Ada momen kalau kita rasa kita gagal, kita down sekali Kak. Karena kayak kita bilang, misalnya kalau khotbah tidak sesuai dengan yang kita biasanya. Oh, pendeta ada begitu? Oh iya, tentu. Lalu kita merasa, aduh, tidak sesuai ini. Kita down. Iya, kalau begitu. Down sekali. Tapi kemudian kita mulai memikirkan ini, kita status di Instagram beberapa hari lalu, perfeksionisme itu bisa membunuh. Iya. Bahwa kalau orang gagal 1-2 kali, karena orang manusia. It's okay untuk gagal 1-2 kali. Dan justru kegagalan itu, at least untuk kita dan orang lain, ayo sama-sama mengarahkan diri pada Tuhan yang tidak pernah gagal. Tung, siapa pendeta merasa gagal? Apa yang bikin pendeta merasa gagal? Kita itu. Set standar for kita pe diri Kak. Kita taruh standar for kita pe diri. Orang pe percakapan sebelumnya, Kak bilang, selalu dapat sesuatu yang baru. Itu karena kita set standar. Jadi kalau kita nak mencapai standar itu, entah karena misalnya kecapean, kemudian baca buku jadi kurang. Itu stres. jadi down. Kalau sesudah selesai itu, kemudian kita rasa, ini bisa lebih baik. Kita kayak mempersalahkan diri saja. Bagi kita, sampai titik tertentu, itu baik. Maksudnya, jangan sesalah orang, lihat diri dong. Iya. Atau kan ada orang kalau dia misalnya gagal, dia sesalah situasi, dia sesalah orang. Aduh, itu Itu bahaya toh. Jadi at least di satu sisi positifnya, oke, ini jadi introspeksi diri for kita. Iya. Tetapi kadang-kadang kalau so merasa bahwa kita bisa jadi lebih baik di dalam hal yang so sangat mempengaruhi banyak orang, perasaan gagal itu bisa sangat mempengaruhi kita. Ternyata begitu. Dan kita pikir ini sesuatu yang penting untuk jadi apa sih Kak? Orang sebagai orang yang selalu punya idola di atas. Iya. Dan kalau orang lihat fenomena artis atau pemimpin agama tertentu, itu juga bisa jadi tidak baik karena begini. Orang yang mengidolakan itu sudah mengimajinasikan sesuatu yang bukan sebenarnya. Maksudnya mengimajinasikan kayak tadi dang, oh pendeta Brando tidak pernah stres dang.
Ya Iyo pernah itu lah, kan begitu kan, Kak? begitu. Maksudnya ya pernah Karena lah. perfeksionis yang penita Heeh, bentuk itu dan maksudnya per orang. dorongan orang yang mengidolakan adalah tolong so lihat idola ini, Iya betul. iya kan Kak, Betul, betul. secara ini harus begini harus begitu. Jadi kalau Ekspektasi di ekspektasi atas, tinggi, iya. jadi kalau dia lakukan sesuatu yang agak kurang, langsunglah dihujat, Heeh. langsunglah dihujat. Ya sebenarnya nggak boleh begitu kan? Mm. Itu sama-sama manusia. Maka kita aja bilang doakan, doakan. Saya kita bilang ke teman-teman yang lain, ya saling mendoakan, minta Ya, jemaat betul, doakan betul. torang, karena menjaga diri itu ketika pohon makin tinggi jadi lebih sulit, anginnya makin lebih kuat, kan? Begitu. Jadi perlu doakan. Seberapa penting pendeta jemaat, pendeta mengharapkan jemaat mendoakan pendeta? Kita akan merasa sangat tersentuh. Ya. Kalau ada jemaat dia bilang kita doakan pendeta setiap hari. Iya. Tapi hari-hari ini jarang sih Kak. Jarang, maksudnya menurut kita itu bentuk kasih yang besar sih Kak. Kalau kemudian jemaat yang tidak ada hubungan darah, Ya, terus mendoakan. tapi mendoakan kita setiap hari, itu berarti sekali sih Kak. Karena kita yakin pada kuasa Allah di dalam dan melalui doa. Mm. Karena makin orang berjalan kan tantangannya makin besar. Maka kalau kalian hamba-hamba Tuhan tertentu tanpa bermaksud menghakimi, Mm. ketika mudah sangat idealis, Mm. ketika sudah di atas jatuh. Mm. Kita tidak mau begitu. Oke. Jatuh entah karena uang, jatuh karena lawan jenis. Mm. Ya kita takut Kak kalau kita begitu. Dan dari mana kita bisa memastikan itu? Bukan dari tapi kekuatan, tapi kekuatan Allah. Jadi perlu doa, perlu didoakan. Maka kita bersyukur ada rekan-rekan sepelayanan yang jadi kayak partner doa begitu Kak. Oke. Yang mendoakan setiap hari, berkomitmen untuk kami mendoakan setiap hari. Dan kita bersyukur untuk orang-orang seperti itu. Tapi kalau mendengar langsung dari jemaat sih itu akan sangat berarti dan Kak. Begitu, Kan Kang. sangat berarti untuk Ya. bilang pendeta tolong doakan setiap hari. Karena itu bukan kecil itu ketika orang menyebut nama orang lain di dalam terang doa. Oh. Itu kayak berarti dia memberi perhatian dan kasih yang besar gitu orang. Berarti ternyata pendeta berpandangan begitu kan ke jemaat. Karena kok ada juga yang bilang gitu. Ada pendeta yang terkesan arogan. Oke. Ada juga yang arogan. Sampai orang mau mendoakan yang kali. Udah makan keju Italia dulu. Kita pernah ada di fase pendeta yang kita juga salah tapi diri sendiri. Kita ada di fase mungkin COVID tuh. Oke. Kita terlalu fokus doakan banyak orang, kita Oke. sendiri enggak. Oke Kak. Kita ada di fase itu dan kita astaga, iya sih kita cuma ngesenat saya tapi diri. Tapi Makanya ketika ada orang lain yang mendoakan Kak kan jadi rasa iyo lain tuh Kak. begitu. Karena kita melakukan itu kok Ada orang lain yang betul begitu Kak. Itu zaman COVID. Zaman COVID tiap kali kita tanya orang, kita lari di kamar. Lari. Dan itu fase yang makanya di zaman COVID itu mungkin kalau orang mau bilang, orang ingat di kehidupan mana yang paling berkesan COVID karena DP enggak kalau kita karena tapi pertumbuhan sendiri. Iya. Jujur di zaman COVID itu kita di waktu pelayanan Iya. pemuda remaja dulu Hmm. pemuda. Terasa kita kerohanian bertumbuh enggak situ. Setelah itu. Oke. Oke Kak. Karena itu apa kita suka tanya tadi, di waktu orang menjabat selaku ketua komisi, ketua organisasi, ternyata itu tentang apa ya, sense jadi penguasa Iya, itu Kak. ada semua. Iya. Orang suka tompe, Betul. selihat tompe otoriter, Tomo suka selihat bahwa orang ini mampu bikin prestasi. Itu sebenarnya. Setelah itu baru kita belajar, ternyata itulah yang terjadi. Satu hal sih Kak yang penting juga kayak ya orang ketika mendoakan orang, melayani orang, itu orang perlu sadar orang itu seperti cangkir berisi air. Ya.
Yang ketika orang melakukan untuk orang lain itu cangkir habis. Kalau kita kemudian saja terapkan itu di waktu kita mengampuni orang lain, kita mengampuni diri sendiri. Itu betul nggak Pendeta? Lebih tepat begini, Kak. Ketika mengampuni orang lain untuk kebaikan diri sendiri. Iya, itu Supaya betul. tidak terpenjara. Betul. Gitu tuh, Kak. Di waktu kita tidak ada pengampunan for orang Orang lain, lain, kita orang yang menyiksa terpenjara, gitu. orang menyiksa sampai diri, betul. Jadi kebanyakan kan kasus-kasus konflik dari remaja-remaja pemuda putus, dia nak mau melupakan Iya. mantan atau Iya. nak mau mengampuni mantan, Betul. padahal memang nak bisa orang melupakan. Iya. Sampai pun nak pernah bisa. Betul. Di waktu orang melakukan memilih untuk membenci orang mantan pacar atau mantan pasangan, orang menyiksa diri. Kita pikir kalimat mengampuni dan melupakan memang kurang teologis dan kurang masuk di akal sih, karena begini, di kata melupakan, melupakan. ya tentu saja orang mengingat terus Iya, kan, tapi ketika mengampuni sebenarnya orang mengingat tapi sudah Iya, sudah. sepuli Iya, kan, gitu dan Kak. Nah, Gitu. masuk akal tuh orang mengampuni ya, Siap. melupakan. Iya. Nah, masuk akal tetap orang ingat itu. Tetap mau ingat. Jadi kalau kayak cangkir ini tadi Kak, penting untuk terus diisi. Oke. Jadi ada momen-momen orang sadar orang butuh orang lain juga, orang butuh didoakan, orang butuh orang lain memberi semangat ke orang, begitu. Dan Itu pentingnya komunitas sekali lagi. Circle penting sekali Kak. dan di masa Covid itu Hmm. kita lebih pilih dengar khotbah pendeta yang kita nggak kenal daripada pendeta yang kita kenal. Iya betul. Karena kita ternyata tadi strike. Di waktu kita tahu mungkin pemimpin-pemimpin gereja sini ini salahnya kita juga tuh bagaimana kita tadi strike di waktu dong berkhotbah dan dong bicara hidup yang nggak sesuai, kita lebih pilih kita lebih baik kita dengar Oke. khotbah dari pendeta mana kayak gitu kan, banyak live waktu itu. Padahal kalau tinggal di dekat tuh pendeta live itu bisa jadi lain. Iya, itu nanti yang maksud. Mungkin begitu. Mari kita selalu ajarkan ya, pendeta di sinilah yang diutus for orang. Jadi gembala, iya. Sepanjang ini kok berapa jam? 2 jam. Itu orang lanjut lagi. Nanti dong sedang mau nonton di YouTube kok sudah panjang. Dua lah ini. Ini terakhir pendeta. Oke. Bagaimana supaya selalu orang siap untuk berkhotbah? Lagi-lagi poin persiapan Kak. Siapa? Kita kutip salah satu teolog yang sangat mempengaruhi kita. Dia disebut Prince of Preacher, maksudnya pangeran pengkhotbah, karena hidupnya dibaktikan dalam khotbah yang berdampak pada banyak orang, namanya Charles Spurgeon. Charles Spurgeon mengatakan, pada pengkhotbah di bagian mana persembahannya kepada Tuhan. Oke. Mungkin orang bilang, oh ketika dia berkhotbah. Spurgeon bilang bukan. Persembahan seorang pengkhotbah kepada Tuhan adalah di dalam persiapan. Karena orang bisa berkhotbah itu performing Kak, perform something. Iya. Tapi Tuhan nilai dari persiapan. Siapa? Jadi bagaimana orang bisa siap berkhotbah selalu adalah membuat persiapan setiap hari. Persiapannya dalam bentuk apa? Membaca, bergumul dengan Tuhan, firman Tuhan dibaca. Maksudnya ada waktu-waktu orang, karena kita merasa khotbah yang berdampak, khotbah yang digumuli. Iya. Begitu kan Kak. Dan kalau digumuli kok itu pasti nempel di hati dan kepala tuh Kak. Jadi ketika mau berkhotbah ya siap, karena memang kita sugumuli ini baik-baik dengan tapi diri begitu dan Kak. Jadi penting untuk melakukan persiapan setiap hari. Persiapan itu dilakukan dalam hubungannya orang dengan Tuhan. Alkitab, Betul. buku-buku yang bisa menolong orang. Ya orang Kristen dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Berarti segenap otak. Jadi otak mesti dipakai. Jadi orang Kristen kata, kalau di sorga DP otak dang memang dipakai dang. Yang jadi otak mati, otak masih mulus-mulus kan aja pakai kotek sepanjang hidup. Di orang Kristen harus pakai DP otak sepanjang hidup. Begitu. Kalau jual mahal, ntar masih baru. Ada pakai. Kita suka tanya ini karena kita pernah diskusi dengan teman. Oke. Dia bilang khotbah nggak bisa, kalau orang minta bantuan khotbah jangan tolak-tolak. Kok kita tak debat.
kalau kita tak mau tolak kalau kita tidak persiapan. Kita bilang begitu. Karena menurut teman ini, deng tayakin banyak orang. Di waktu orang dapat tunjuk boleh pimpin ibadah, kapan sabantar. Di waktu orang buat tolak, dong bilang, tugas Menolak, panggilan iya. mana tuh tolak-tolak. Padahal kalau kita sekarang, kita nak jadi sama orang sama yang dulu. Kita sekarang kalau teman suruh pimpin ibadah, pasti akan tolak. Iya. Karena kita merasa kita tidak persiapan. Iya. Dan begini, bisa jadi dorang kelalaian kemudian memakai statement teologis untuk memaksa orang, padahal orang kelalaian, betul. iya kan Kak? Itu tidak baik. Maksudnya di titik tertentu juga bisa sih Kak, orang mestinya kage-kage kong harus melayani, oke, tapi lihat konteks kebutuhan waktu itu misalnya. Tapi kalau CCKG dorang salah kong torang, karena torang berpikir sadar bahwa torang apa itu DP nama? Tuhan Yesus bilang kalau satu kalimatnya orang menyesatkan seorang anak kecil, ikajo batu kilangan paturang peleher kong lempar ke laut. Orang nggak mau asal-asal bicara juga toh Kak. Jadi kita sepakat dengan yang Kak. Itu yang jadi diskusi. Kadang orang terjebak di jangan mau tolak tugas pengen padahal orang sendiri. Kadang pakai ayat le siap sedialah dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Jadi ayat itu dan kayak dipakai secara lucu sih. Iya Kak. Lucu. Betul. Jadi kayak ayat itu dipakai untuk dapat dengar betul padahal salah total dan Kak. Orang kadang di waktu batolak orang nak hargai itu penolakan. Ya. Betul. Betul. Mara untuk puji Tuhan tuh berapa hari lalu kita tapi teman hubungi boleh bapak pimpin ibadah di jemaat luar. Di jemaat Kita pikir apa lu, Kang? Tol yang oke. Iya. Kita pikir lu 1 jam baru kita balas. Siap nak kita ini? Ini tanah buat tulis. Kong kita buka-buka tapi pada khotbah. Emang nak sesuai dengan bacaan kami mesti kita khotbah. Tapi mari kita tulis. iya. Kita tulis. Meskipun sementara buat tulis DP akhir biasa ada tapi Iya, Kak. setan. Mereka tetap kita, aduh bagaimana ini? Nah, itu kita merasa siot karena ada hari-hari sebelumnya kita baca. Iya Kak. Mungkin itu Kang DP cara mempersiapkan Kang. Jadi teman-teman yang merasa ada tanggung jawab untuk Bapak jadi kadim, setiap hari mesti bersiap, bukan Betul. harus ada jadwal. Apalagi komisi-komisi, mesti hari-hari mempersiapkan. Kagak ada hari jadi Kong, boleh mau khotbah. Oh iya. Bisa begitu Kang. Masih. Kurang bodoh orang kok nggak mau bersiap sama Iya, so betul, ada Google Google yang lain. buku-buku. Itu Aduh, Kak. beginilah kalau masih tering pendeta Brandon. Tak lewat jam. Tahu mau akhir di mana. Ada 2 pertanyaan yang kita mau tanya Mar nanti. Next time. Kita mau tanya Mar di PDP Core. Iya. Terima Next kasih time. pendeta Brandon Makasih. yang berkunjung lagi. Kasih Kak Wit, Kak Pris, Kak Eko. Tuhan berkati. Makasih